Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan saya Franky Eleven, mahasiswa LPTK Unikama Pendidikan Profesi Guru periode 2 jurusan Fisika. Hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025 saya akan mengikuti uji kinerja pembelajaran pada mata pelajaran fisika di materi energi. Mohon izin untuk diberi masukan agar saya bisa menjadi guru profesional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Kurikulum. Terima kasih. Selamat pagi. Satu orang doa dulu dong sebelum kita mulai. Amin. Oke, terima kasih. Ini apakah semuanya masuk hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Siapa? Masih ini ya, pas skip ya? Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai pembelajaran nanti, ada baiknya kita relaksasi sedikit. Relaksasinya biasanya kan cuma dengan doa singkat saja, dengan ini. Kalau ini sekarang metodenya 4, 7, 8. Jadi 4 detik hirup napas, 7 detik tahan, 8 detik keluarkan, tapi dari ini ya, keluarnya tetap dari hidung atau mulut ya, jangan dari tempat yang lain keluarnya. Kasihan temennya. Bisa ya? Sambil duduk aja yang lain. 1, 2, 3 mulai. Hirup. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi. Hirup lagi 4 detik. Tahan 7 detik. Hembuskan. Atau kita nggak 7 detik nahannya, 70 detik? Katanya sih kalau yang biasa bisa loh sampai 70 detik nahannya. Siapa bisa? Oh, murid baru. Baru datang. Nggak ikut MPLS. Oke. Kalau kan minggu lalu masih ingat kita sudah belajar apa ya? Yang ingat. Yang kemarin tentang panjang waktu. Ya, itu salah satunya alat ukurnya. Utamanya kita belajar kemarin itu tentang besaran pokok dan besaran turunan ya. Itu dia. Kalau besaran pokok ada berapa jumlahnya besaran pokok? 7. Siapa tadi? Tiara ya? Tuh, ada 7 ya. Ada panjang, meter. Terus ada suhu. Wah, kok langsung ke suhu? Biasanya sih urutannya biasanya panjang dulu. Yang paling massa kilogram ya. Terus waktu, second. Suhu, Kelvin. Jumlah zat di kimia, mol. Intensitas cahaya, lilin, candela. Lilin candle toh. Satu lagi apa ya? Kuat arus listrik. Hampir saya juga lupa. Jadi nggak kayak guru profesional saya kalau lupa tadi. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa saya ingatkan lagi? Karena 7 hal tadi itu besaran pokok, tapi ada lagi yang namanya
besaran turunan. Betul, besaran turunan. Besaran turunan itu ada macam-macam nanti. Salah satunya energi dan gaya. Energi dan gaya itu sambil saya hidupkan. Nih ya guys. Kalau energi itu satuannya apa ya? Satuannya energi. Kita sih belum bahas secara detail karena ini agak meloncat ya dari besaran langsung ke pokok bahasan berikutnya tentang energi karena saya anggap ini krusial sih saat ini. Watt, joule atau apa ya? Betul, tiara lagi betul. Ini kalau betul terus nanti dapat piring ini hadiahnya. Ini sudah nyala belum ya? Remote ya ini ya? Where is the remote? Di mana ya remote controlnya? Ada yang ketemu remote-nya? Tersembunyi di mana remote-nya kah? Atau di kelas sebelah ya? Coba saya pinjam dulu kelas sebelah ya sebentar. Jangan berisik. Remote-nya di mana Bu ya? Ini. Aku yang Viewson nggak tahu yang ada remote-nya itu yang itu. Kelas Pak Viewson. Oh, kelas 10. Pak, pinjam remote, Pak. Remote. Wah, kok nggak ada remote-nya semua? Thank you, Pak Sepulung. Harus minjam ke kelas sebelah remote-nya segala. Udah dong. Kita sambungkan dulu. Terlihat jelas ya. Dan solusi kreatif. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan berbagai indikator pembangunan menunjukkan peningkatan signifikan. Namun di balik semua kemajuan tersebut, terdapat sebuah ancaman laten yang siap meledak kapan saja. Krisis energi. Ancaman ini bukan hanya menyangkut kelangkaan pasokan, tetapi juga mencakup masalah distribusi, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan kegagalan dalam diversifikasi sumber energi. Krisis ini, jika tidak ditangani dengan serius dan segera, dapat menggagalkan ambisi Indonesia sebagai negara maju, memperburuk ketimpangan sosial, serta memicu instabilitas ekonomi dan politik, ketergantungan terhadap energi fosil. Indonesia selama ini sangat mengandalkan energi fosil, terutama batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya. Malum-malum, YouTube-nya tidak premium ya guys. Dan sepertinya juga akses internetnya juga tidak terlalu kencang sini. Nah ini krisis energi nih.
Sumber daya ini Nah. memang menjadi tulang punggung energi nasional, tetapi penggunaannya yang masif tanpa strategi transisi yang jelas justru menciptakan jebakan struktural. Ironisnya, sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, Indonesia justru mengalami kesulitan dalam memastikan pasokan energi domestik yang berkelanjutan. Ketergantungan pada energi fosil membawa dua masalah besar. Pertama, sumber daya ini bersifat tidak terbarukan. Cadangan minyak bumi Indonesia, misalnya, diperkirakan hanya mampu bertahan selama 2 hingga 3 dekade ke depan jika tidak ada penemuan cadangan baru. Kedua, harga komoditas ini sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh dinamika pasar global, geopolitik, serta Nih, Mas, walaupun kita penghasil minyak bumi dan batu bara, tapi kita nggak bisa memastikan, dibilang tidak bisa memastikan ya batu baranya itu cadangannya selalu ada minyak, apalagi minyak bumi. Minyak bumi ini kita memang penghasil minyak bumi, tapi kita juga pengimpor minyak bumi. Itu masalahnya. Padahal kalau teman-teman ingat 2 atau 3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, siapa yang perang? Ada yang perang, Iran dan Israel? Iran dan Israel kan perang kan ya, dikhawatirkan mereka perang nuklir kan. Mereka nggak perang nuklir sekalipun itu akan berdampak sekali pada minyak bumi karena kan hampir seluruh negara penghasil minyak itu di daerah sana. Nah kalau Iran sama Israel perang-perangan terus, nah tersendat pasokannya. Nah Indonesia otomatis juga energinya bakal kekurangan. Waktu Rusia sama Ukraina perang juga seperti itu tuh. Rusia, Ukraina perang, Eropa juga sempat krisis energi. Karena kan kebanyakan orang Eropa itu, terutama Eropa Barat, kayak Inggris, Belanda, Jerman, itu pasokan energinya justru dari Rusia, dari gasnya Rusia. Itu masalah besar. Video ini cuman untuk apa ya? Cuman untuk pemantik saja untuk teman-teman melihat. Saya perlihatkan lagi sedikit lagi. Nah, ini tadi inflasi. Krisis distribusi dan akses energi. Masalah energi di Indonesia bukan hanya tentang pasokan, tetapi juga menyangkut distribusi dan akses yang tidak merata. Nih, distribusi dan akses yang tidak merata. Ini pertanyaan mungkin tidak bermaksud menyinggung, mungkin agak sensitif. Apakah pernah kan ada teman-teman yang dari luar daerah ini ya, apakah pernah kalau misalnya ada yang di Papua ya, di Papua itu minyaknya sempat tidak ada atau langka? Pasca? Pernah nggak? Pernah ngerasain ya? Nah kalau kalian di Jawa mungkin nggak pernah ngerasain nih, tapi kami yang di luar daerah nih, saya waktu di Sumatera itu kadang-kadang juga gitu, Bengkulu itu 2 bulan yang lalu sempat krisis, sekolahnya sempat diliburkan 2 hari loh. Enak ya itu ya. Sempat libur 2 hari, kenapa? Karena pasokan minyaknya yang ke Bengkulu itu nggak ada. Nah kalau yang nggak ada, nggak bisa berangkat sekolah. Mungkin muridnya bisa jalan kaki, tapi gurunya nggak. Jadi sulit. Listriknya juga jadinya, karena kebanyakan listrik yang pakai minyak bumi, juga jadinya listriknya mati. Jadi sekolah kan tidak bisa berlangsung. Kalau seandainya ini tiba-tiba ini mati lampu, kita akan kesulitan sekali ini nanti untuk melanjutkan pembelajaran. Walaupun masih bisa. Tapi ada beberapa yang jadi sulit. Di Bengkulu itu sempat 2 hari diliburkan kebijakan gubernurnya pada akhirnya. Karena pasokannya tidak merata tadi. Di banyak daerah terpencil dan terluar, listrik masih menjadi barang mewah. Listrik barang mewah. Di Jawa dan kota-kota besar lainnya, terjadi pemborosan energi dalam skala besar dengan konsumsi listrik rumah tangga dan industri yang tidak efisien. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan energi Indonesia adalah persoalan struktural dan sistemik. PLN, perusahaan air listrik negara, sebagai pemain utama dalam penyediaan listrik, kerap kali dibebani tugas politik dan sosial tanpa didukung oleh pembenahan kelembagaan yang memadai. Program listrik masuk desa memang telah mencatat kemajuan, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada subsidi dan belum berbasis solusi jangka panjang. Ketidakjelasan kebijakan energi.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Umum Energi Nasional, RUEN, dan Kebijakan Energi Nasional. Oke, nanti ini yang menargetkan bauran energi baru terbarukan. Nah, ini tadi sudah pembahasannya ke bauran energi baru dan terbarukan. Itu nanti akan kita bahas pada LKPD atau pada diskusi kelompok kalian. Ini kan sudah terbentuk kelompoknya sesuai dengan yang pembelajaran sebelumnya ya. Ada kelompok satunya mana ini ya? 1, 2, dan kelompok 3. Nanti 3 kelompok ini akan bahas dalam kelompoknya berdasarkan LKPD yang akan saya bagikan. Nah, nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti ada produk akhirnya juga, kelompok 3 juga ada produk akhirnya, akan saya ambilkan terlebih dahulu LKPD-nya ya teman-teman. Sebentar. Tiga kelompok saja. Dari video tadi kan sudah terlihat tuh ada beberapa masalah utama ya. Masalah paling utamanya kan krisis energi ya. Nah, nanti kalau dari diskusi LKPD-nya ini, nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok itu untuk menemukan apa sih sebenarnya solusi untuk krisis energi ini. Kira-kira seperti itu. Kelompoknya sudah dibagi 3. Terus boleh dilihat dulu LKPD-nya, halaman pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan penyebab terjadinya krisis energi dan dampaknya. Tadi sepertinya sudah disinggung di video, ada beberapa ya. Videonya sudah akan saya kirimkan juga ke grup WA kita ya. Kalau mau dilihat secara lengkap juga nanti videonya, misal dibutuhkan. Tapi mungkin kalau tidak dibutuhkan dari LKPD-nya mungkin bisa mengerjakan atau dari diskusi kalian. Terus mengidentifikasi jenis energi terbarukan dan contohnya di daerah masing-masing. Nanti diidentifikasi apa aja sih jenis energi terbarukan, kan tadi bauran energi tadi ada pembahasan di videonya. Terus menganalisis cara kerja salah satu pembangkit energi terbarukan. Tidak, energi terbarukan itu nanti ada banyak sekali teman-teman, tapi jangan semuanya dibahas. Salah satu saja yang kalian pilih, cara kerjanya seperti apa. Jadi tiap kelompok nanti silakan berdiskusi dalam kelompoknya, nanti saya akan membantu juga. Nanti kalau bingung langsung tunjuk tangan aja, saya datangin kelompoknya. Saya akan membantu gimana sih atau apa sih yang harus dipilih gitu, kalau bingung. Terus kalau sudah dipilih, udah milih nih salah satu energi yang terbarukan yang pengen dibahas, nanti dipresentasikan di akhir. Nanti baru dicari keunggulannya dan kelemahannya. Hasil akhirnya nanti dalam bentuk presentasi atau poster ilmiah. Nah, ada yang sudah bawa laptop, nanti yang bawa laptop ini nanti bentuknya PPT, presentasi, PowerPoint. Kalau yang ini nanti saya sediakan ada karton, nanti ada spidol, nanti boleh juga mungkin salah satu anggota kelompoknya kalau butuh ngeprint buat tempel-tempel juga boleh, biar kelihatan kayak yang sudah pernah dibuat oleh kakak angkatan sebelumnya nih. Nih, kayak gini, biar terlihat menarik. Boleh ngeprint, nanti boleh di sebelah atau di bawah. Boleh tunjuk tangan dan izin terlebih dahulu pada saya kalau mau ngeprint nanti. Kalau petunjuknya, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok 4-5 orang. Kelompok 1 pas 5 orang ya. Kelompok 2 4 orang karena Intan tidak masuk ya. Kelompok 3 juga sudah 5 orang. Kelas kita ini pas sekali 15 ya. Terus bacalah artikel-artikel yang disajikan dengan seksama, nanti ada artikelnya juga di sana, silakan dibaca dengan seksama. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan yang terdapat dalam LKPD, diskusi hasilnya. Metode diskusinya saya serahkan pada kelompoknya. Misalnya mau karena kelihatan penugasannya cukup banyak, mungkin nomor 1, 2 orang ini bahas nomor 1 atau mau bagaimana atau sekaligus berempat bahasnya, itu dipersilahkan. Boleh menggunakan sumber informasi lain
mau dari buku boleh kalau ada bukunya. Materi ajar juga sudah saya kirimkan di grup WA yang kita, materi ajar. Dari internet juga boleh, ataupun nanti wawancara singkat. Dalam arti wawancara singkat itu boleh sedikit-sedikit bertanya pada saya atau nanti bertanya pada guru lain. Kalau yang beberapa kan anak-anak kan ini kalau dalam kelas terus mungkin bosan nanti boleh sekali lagi minta izin keluar, mungkin mau nanya ke Bu Renha atau ke yang berhubungan ini yang mungkin mengerti, nanti Bu Renha, Bu Tuti tentang energi seperti ini ya. Terus dicatat hasil diskusinya dalam tabel yang telah disediakan. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya tiap bagian. Untuk bagian pertama itu tentang, semoga terbaca ya walaupun kecil itu. Saya yakin sih terbaca sih karena mata kalian itu masih mata anak muda ya. Memahami krisis energi. Nah, silakan, itu juga sebenarnya sudah ada di video tadi, tapi itu ada tambahan bahan bacaan untuk menjawab pertanyaan diskusi nomor 1, 2, dan 3. Itu dulu terlebih dahulu dikerjakan teman-teman, yang itu dulu tentang krisis energi. Silakan berkelompok. Sementara saya akan membagikan buat yang kelompok 1 dan 2 bahan-bahan yang mungkin diperlukan kelompok 1 dan 2. Masalah utamanya, jangan lupa, lagi-lagi masalah utamanya di sini tuh krisis energi. Kalian diharapkan menemukan solusinya pada akhirnya nanti berdasarkan LKPD-nya. Ini nanti mungkin dibutuhkan untuk kelompok ini. Apa? Krisis energi. Kalau energy crisis berarti nanti pakai bahasa Inggris semuanya. Nggak apa-apa sih. Boleh banget pakai bahasa Inggris. Nanti kalau yang butuh spidol ada di sini ya, spidolnya ya. Terus lemnya saya distribusiin satu persatu. Ini lem dan gunting. Mana, Jan? Ya. jangan berebut. Karena pokok pembahasan kita tentang krisis energi ini sementara tidak digunakan, saya matikan ya. Nah, nanti kontraproduktif, kita belajar krisis energi tapi kita buang-buang energi. Ya. Jawabnya langsung di tabel itu saja, karena jadi kan ada 3 bagian tuh, A, B, C. Nah, itu dijawab dulu. Setelah itu nanti yang hasil utamanya itu yang di bagian B itu, presentasi atau apa gitu. Dari ABC itu sebenarnya. Jadi mungkin bisa menerapkan strategi biar PowerPoint itu bisa selesai atau itunya bisa selesai dalam waktu. Ini sejaman paling lama harusnya sudah selesai ya guys. Atau 45 menitan mungkin selesai mungkin. Ya. Ini kan tujuan pembelajarannya saja. Langsung ini baca ini terus jawab ini. Kalau nggak ada di sini boleh nyari sumber lain. Saya jawab di sini aja. Apa itu sih krisis energi? Termasuk yang dipresentasikan nanti juga ditulis di sini. Kan ada warna-warni itu. Ya, gimana Azhar? Boleh? Aduh, maaf. Iya. Enggak, ini kan pokok bahasa utamanya tentang krisis energi. Nanti pada akhirnya kita harus menemukan solusi dari krisis energi yang terjadi tadi seperti yang ada di video tadi. Nah, ini ada petunjuknya tadi ya sudah bilang. Langsung saja masuk ke ini, memahami apa itu krisis energi. Ini terbaca kan ya? Nah, ini. Kalau kalian sebenarnya sudah dari diskusi kalian bisa baca ini, terus diskusi bisa jawab ini, nanti tuh bisa membuat tugas akhirnya ini kan tugas penyajian hasil ini. Nah, langsung kerjakan di sini. Nanti yang sekiranya
perlu untuk dituliskan atau di sini perlu dituliskan di sini untuk dipresentasikan di depan, nah, baru ditulis di sini. Tapi kalau misalnya mau pakai dari sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, itu kan kesepakatan kelompok aja, hasil diskusinya gimana enaknya. Jadi semua pertanyaan yang buat di sini itu dari sini kan? Semua yang akan dijadikan produk akhir itu dari rangkaian yang ada di sini. Ini sama atau beda? Yang atas ini? Sama, ini cuma kolomnya itu cuma untuk bantuan saja kan. Apa yang dimaksudkan krisis energi? Pengertian krisis energi, hasil diskusi apa? Penyebab krisis energi, apa yang membuat krisis energi sama kan? Iya, jadi kolomnya itu atau tabelnya itu cuma untuk bantuan saja biar lebih mudah. Yang ini sama yang ini sama yang ini Ini juga gitu. Sebutkan elemen energi terbarukan, nah, bisa tulis di sini. Contoh penerapan di sini. Sumber informasinya misalnya dari LKPD-nya doang sumber informasinya, atau kalian dapat sumber informasi dari tempat lain juga boleh aja. Sumber informasi misalnya dari internet, dari mana dituliskan aja. Boleh searching kalau dirasa perlu untuk tambahan searchingan. Ya. Masih bingung, Pan? Enggak ya. Ini juga gini ya. Kira-kira bentukannya nanti kayak si Dori Tajim ini, nggak usah terlalu banyak gambar-gambar, tapi atau nggak usah terlalu banyak tulisan, yang penting ada bantuan gambar-gambar kayak gini biar lebih cakep. Tuh. Wah, haus nggak bawa minum, panas. Perlu dihidupkan kipas angin ini. Melayang nanti kertasnya enggak? Nggak apa-apa. Kok buku bahasa Indonesia ini, Rina? Iya sih. Apa? Iya, itu kan apa namanya? Kesepakatan kelompok saja, mau dilepas juga nggak masalah.
Ya, itu kan tadi saya bilang gimana hasil diskusi kelompoknya saja, mau gimana kesepakatannya. Yang penting efektif mengerjakannya. Totalnya kayaknya cuma ada 4 lembar itu deh. Iya nggak sih? Atau 5 ya? Iya, yang halaman awal itu ya cuma petunjuk saja. Kalau bingung. Spidolnya ada di sini ya guys. Ini dulu nih. Jenis-jenisnya kan ada 5 nih, diminta tadi. Yang petunjuk yang B, bagian B. Tulis 5-5-nya. 5 yang kalian tahu, atau kalau di sini kurang 5 ya berarti tambahin. Nanti yang di bagian ke sini, nah baru yang fokusnya yang mau kalian pilih yang mana. Berarti kalau yang A ini misi dari yang bacaan. Terus kalau yang ini misi yang ada di sini, terus nanti sebutin 5 jenis energi Ya, terus yang di halaman C ini nanti baru milih salah satu dari hasil yang B. ya, yang C itu milih salah satu hasil dari yang B, betul. Tapi kalau misalnya nanti apa mau pakai foto, tapi nggak sesuai kan dengan itu misalnya energi matahari, kan nanti kalau ada gambarnya yang angin dan sebagainya apa? Nggak apa-apa kalau cuma sekedar gambar itu memperindah saja kan. Betul. Ini kan kalau kelompok ini pakai sistemnya di ini ya, pembagian tugas ya. Kan yang bagian C itu memilih salah satu energi. Sudah disepakati energi yang mau dipilih apa? Sudah sepakat ya untuk milihnya energi angin ya. Berarti nanti kalau di PowerPoint-nya juga fokusnya di angin berarti ya. Kan di PowerPoint, di penjelasan PPT-nya nanti kan awalnya masih umum. Nah, terakhirnya baru yang sudah kalian pilih itu berarti angin. Menurut kalian paling potensial angin toh, yang nggak masalah. Ya, jangan ragu kalau udah diputuskan. Saya kan cuma nanya, kok jadi ragu? Ya nggak apa-apa. Angin juga bagus, angin bagus. Saya sih berharap kita bisa mengunjungi yang angin. Di daerah pantai selatan Yogyakarta itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Oh yang sering mainnya. Betul. Oh kok saya yang bayarin? Konsepnya gimana ini? Sambil minum boleh loh ya. Kerjainnya nggak harus. Pokoknya jangan mentang-mentang direkam jadi tegang sekali ya. Harusnya yang tegang saya nih.
Kenapa? Bolong? Ada cadangan, santai. Saya sih sudah menduga, biasanya sih ada yang seperti itu, makanya saya bawa cadangannya. Apa ini? Tarian dari Surya. Saya izin ke belakang buat ngambil minum dulu ya guys. Habis operasi gigi itu nggak enak sekali rasanya, kering terus. Kalian juga boleh sambil minum. Main gede juga boleh atau kurang warnanya? Pas. Kuning hijau. Ya, ke ruang guru lagi cuma ngambil yang lain. Nanti kalau ada yang kurang kayaknya di ruang guru masih ada ini ya, masih ada beberapa spidol yang warna lain kayaknya. Ngapain lagi punya spidol yang tapi kan di bawah. Nggak tahu dibawa apa enggak. Lagi pembelajaran juga kan kelas 12. Oh, Surya milihnya ini ya? Iya, pakai surya. Bapak boleh bantu kan kalau misalnya bingung ngisi? Iya, Bukan boleh bantu, memang harusnya saya membantu kan ya? Oh iya ya. Judul Ringkasan Bisnis Energi ini kan Ini nanti kira-kira solusi untuk sinerginya memilih energi apa? Mau sama dengan itu? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sama kan nggak masalah toh? Ya, sama nggak masalah. Yang penting kan pasti pembahasannya beda kan. Nah. Gimana Bu Ketua kelas? Nek kelemahannya nek kira-kira kata-katanya keterbatasan kayak gitu ya kelemahan itu. Ya, ngelek. Urung sarapan, Bo? Bariki. Masa mau nutup dari bed. Udah dapat 5 energinya? langsung kirim ke ini. Ini yang saya maksud dengan contoh penerapan di daerah itu. Contoh energi surya itu kalau di Indonesia ada di mana daerahnya? Coba di searching. Terus di sini. Kabel, iya. Contoh energi surya ada di provinsi mana atau di tempat mana? Kayaknya kalau di sini ada. Diurutkan aja energi surya itu ada di mana, air. Kalau air pasti banyak sekali di daerah.
Kayaknya di Jogja itu kalau air tuh ada PLTA kayaknya, Pembangkit Listrik Tenaga Air. Purworejo itu kan dulu ada lagi dibangun bendungan tuh. Kan cakucuk ini. Oh sana ya, untuk kono ya. Kalau bener satu daerah, Ya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu atau dua saja nulisnya. Jogja tuh ada di daerah Tepatmu malah. Jawa, Eh, Sumatera, Jawa, NTT. iya, NTT loh, daerah sendiri loh. Walau sumber air sudah dekat. Mana coba lihat. Kan kamu milih angin nih ya. Kenapa menurutmu angin itu berpotensi dikembangkan di daerah Kulon Progo sini? Nah, apakah karena menurutmu Kulon Progo ini setelah kalian amati di dalam diskusi kalian itu, apakah Kulon Progo itu anginnya mabur-mabur banyak, gitu? Membuat mabit? Ya makanya kalian milih kayaknya angin cocok dari itu dikembangkan di Kulon Progo. Ya itu potensinya. Kenapa sih jadi itu? Nanti di PowerPoint juga ada sumber informasinya internet toh kebanyakan. Internet atau wawancara atau buku juga boleh. Iso. Iso no tiara kok ya Mas ora iso. Enggak. Timbang gue semaput toh. Kemarin kemana aja sih Bu? Kemarin kemana aja? Di itu yang di luar kota atau di kota Jogja? Kemarin pas saya tanya itu kan kamu di kota Jogja tuh. Kakakmu kuliah? Kuliah di mana? Santa Dharma. Jurusan apa? Oh, kok tahu? Kakak kandung. Sepupu. Tapi udah semester? Nggak tahu juga. Tapi kira-kira sudah masih muda atau sudah lumayan berumur untuk masih muda? Berarti kan masih semester awal ya? Mungkin ya. Oh kalau 2021 sekarang 22, 23, 24, 25 udah mau lulus harusnya. Kalau cepet udah mau lulus. Nanti kamu juga mau ikut, maksudnya sadar? Nggak tahu? Nggak tahu atau ini geleng nganggo sekaligus kan bingung. Ya di ini aja. Oke, gimana Van? Sama kok ini. Apa yang disebut dengan energi, sama aja. Cuma dipilihkan kolom aja. Tuh, udah bener Desi tadi kan ya. Sabar Desi, sabar. Saya tahu ada hasrat memukul, tapi jangan sabar. Sama-sama anak timur nih, jangan.
Saya duduk sebentar, nanti kalau ada yang mau ditanyakan saya ke sana ya. Ya, untuk yang keunggulan, kelemahan itu satu sumber energi saja ya, keunggulan dan kelemahan. Nanti kita bandingkan keunggulan masing-masing sumber energi yang kalian pilih. Yang di C ya Kak? Ya, yang C, yang poin C, betul. Pak, saya mau izin ngeprint di kelas sebelah. Ya. Yuk. Izin dulu nanti sama gurunya ya. Ya. Ya.
Yang C itu, yang B ini kan jenis energi terbarukan, ditulis sama coklatnya enggak? Maksudnya tuh penjelasan gitu loh. Enggak, cuman ini aja jenis energi terbarukan. Gitunya. Misalnya energi matahari itu kan salah satu jenis energi terbarukan. Di daerah mana ada yang sudah diterapkan energi matahari? Kan contoh penerapannya. Nah, itu kalian dapat informasi dari mana? Dari internet kah? Dari buku kah? Ditulis hasil TPS-nya enggak? Boleh kalau melengkap itu hasil BPS-nya. Nah, ya 5 saja. Banyak kalau energi terbarukan, tapi tulisnya 5 aja. Daerahnya juga masing-masing 1 atau 2 saja. Misalnya matahari ada di Kulon Progo atau di mana, gitu, misal. Daerah mana yang sudah menerapkan energi terbarukan? Energi terbarukan itu matahari. Dan di sini kamu juga tulis warnanya. Jadi kamu harus bagikannya energi apa, energi angin, terus energi apa. Jadi nanti kamu tuh di sini sudah jelas kamu bukannya di sini. Nah, itu sudah warnanya aja. Terus kita buat juga terus terus bisa itu ada kayak kan ini ada di matahari nih. Terus nanti kamu bisa detik nih di daerah mana yang menerapkan pakai energi matahari. Jadi kan ada di desa, ada dua di desanya. Terus nanti kamu detik di PPKM mana yang di mana. Betul yang dibilang Aisyah, betul gitu kira-kira. Penerapan di daerah mana? Tadi Nio tadi udah tahu kan dia mau ngeprint apa aja? Sudah. Penerapan di daerah mana? Sudah menggunakan energi terbarukan matahari. Satu energi matahari yang energi angin. Ya. Sudah tahu apa yang harus di-print? Itu.
Kalau poin A sudah semua ya? Oke. Poin B, kelompok 3 sudah poin B? Enggak. Nggak ada pingsan. Oh, lagi membuat hasil akhir ya? Ini poin A, B, C sudah? Oke. Oh, ini sistemnya kalian sekalian ya? Sekalian jawab, sekalian dimasukkan ke PPT. PPT lagi. Hasil akhir. Cari apa, Ren? Ping. Nggak ada ya? Abang tok sing ngono. Ini tuh semuanya diambil dari sini atau ada yang ini kalau judul kan kayak ringkasan khususnya kan ada di sini. Jenis berapanya? Ada. Satu dari lima-limanya ini. Terus contoh daerah lain tuh di sini ada analisis dalam satu jenisnya kan kita. Ini. Kesimpulan, berarti ini kita bikin kesimpulan sendiri. Ya, kesimpulannya kan kalian milih energi matahari tadi ya. Mungkin kesimpulannya kami merekomendasikan energi matahari untuk di Kulon Progo ini karena menurut kami apa gitu. Ya. Jadi kalau yang di poin D, ini tadi Aiza nanya. Oke. Itu yang di poin D, kesimpulan dari rekomendasi itu nanti misalnya saya memilih energi nuklir di Kulon Progo karena apa gitu. Misal ya, kayaknya nggak ada yang milih nuklir kan ya. Cuman saya aja yang milih nuklir ya. Makasih Pak. Yuk. Wow. Ya sudah ada bunting tuh, potong-potong. Dipotong-potong ya, udah disobek-sobek. Kemudian di mana jadinya tadi? Ada siapa? Ada Bu Reha? Bisa. Oh, saya baru buka WA-mu, Rena. Ya, enggak, sorry. Jadi tak matiin. Enggak apa-apa, santai. Jare ungu ki warna rondo. Orang kaya. Guyu. Nggak usah terlalu banyak efek-efeknya, bentar lagi waktunya lu.
Diusahakan 10 menit lagi ya. Pak, energi biofuel itu apa? Biofuel itu energi kayak ini. Singkong dibuat jadi alkohol, nanti jadi bahan bakar. Itu biofuel. Ya nanti kalau ini 10 menit lagi, kalau sudah seselesainya saja, memang sepertinya agak ini ya, agak susah ya untuk selesai beneran ya, lengkap. Seselesainya 10 menit lagi nanti kita coba paparkan saja yang sudah ada hasilnya. Kan kalau poin ABC sudah dijawab toh, tinggal membuatnya dalam bentuk produk akhir yang belum kan ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting poin ABC sudah terjawab, nanti kita presentasi secara lisan dan yang sudah jadi saja, nggak masalah. Nanti jadi koreksi ke saya, berarti waktunya terlalu singkat kalau untuk 90 menit. Yang penting poin A, B, C-nya sudah terjawab, jadi sudah dapat kesimpulan akhir. Dan nanti kalau sudah nunjuk 935, bukan selesai kumpulkan. Berhentikan dulu pekerjaannya, saya tunjuk salah satu kelompok, kita dengarkan presentasi dia. Selesainya yang dia presentasikan saja, nggak masalah. Nanti kita tanggapin, baru kita evaluasi bersama. Fanny belum balik ya? Ini sepertinya saya perlu hidupkan lagi karena kelompok ini nanti butuh ini ya. Nanti kelompok 3 presentasi pakai laptopnya sendiri saja ya.
Nggak ditebak dulu aja. Nanti ini dulu Pak. Ini dulu sementara mereka ini masih bisa nempel-nempel. Double tip ya, lebih enak. Nempelnya lebih enak pakai double tip ya. Betul nih, kegedean. Fanny udah berapa lama ya? Nggak balik-balik ya? Ada berapa puluh nih yang di print sama si Fanny? Berapa? Berapa lembar? Kayak ngeprint di mana dia? Jangan-jangan dia ngeprint di ini, di fotokopi kan? Isabella. Nggak apa-apa. Oke, kelompok 3 presentasinya di sini dulu aja. Iya, kita nggak apa-apa. Seadanya dulu, tapi yang sisanya dibacakan saja berdasarkan LKPD-nya. Ayo silakan di ini dulu. Atau dari sana aja, nyampe nggak ini ya? Kalau coba sana nggak ya? Wih, sabar.
Silakan. Ini kan Pak? Ya. Lilin. Panas deh mati. Lah. Kembali, Pak Yoki. Jangan dipaksa. Oh. Wow. Oke. Teman-teman, mari kita dengarkan dulu sejenak kelompok ini. Nanti kalau memang yang kelompok 1 dan 2 belum selesai, tidak apa-apa, produknya diselesaikan, nanti dikumpulkan setelah pulang sekolah. Nah, diselesaikan di sela-sela itu. Tapi kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok ini, silakan nanti ditanggapin ya teman-teman. Monggo. Lolita. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pagi. Oke, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami ada saya, Lolita, teman saya, Herlina, saya Serli, saya Nadia. Oke. Nomor 1 itu krisis energi dan energi terbarukan. Krisis energi adalah suatu kondisi ketika kelangkaan sumber daya alam sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan industri yang berakibat pada meningkatnya harga jual sumber daya. Sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan dapat diperbarui secara terus-menerus seperti matahari, angin, air panas, bumi, dan biomasa. Selanjutnya ada ringkasan. Ringkasan krisis energi. Krisis energi adalah suatu kondisi ketika kelangkaan sumber daya alam sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan industri yang berakibat pada meningkatnya harga jual sumber daya. Penyebab krisis energi adalah Enggak kebaca Kak. Di sini aja Pak boleh. Apa di sini aja? Kan sama kan isinya? Sama kok. Penyebab. Bisa baca? Ini loh. Penyebab krisis energi. Oh, itu krisis ekonomi atau kebangkrutan perusahaan energi, konsumsi berlebihan terhadap sumber energi tertentu, krisis lingkungan seperti bencana alam, dampak perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan infrastruktur energi. Dampaknya gangguan pasokan dan distribusi energi, kenaikan harga, ketidakstabilan ekonomi, penghentian operasi bisnis, hingga kecemasan dapat timbul akibat dari kondisi yang tidak pasti. jenis-jenis energi terbarukan. Jenis-jenis energi terbarukan: 1. Energi surya matahari dari NTT, 2. Energi angin dari Jawa, 3. Energi panas bumi dari Sumatera, 4. Energi biomasa dari Kalimantan, 5. Energi air dari Jawa. Di situ. Oh ini belum ya? Ya, Oke. belum selesai, Pak. Oke, dia masih belum selesai dibaca. Ini contoh di daerahnya. Bisa baca? Nah.
Oke, jenis energi yang dipilih. Sumber informasinya dari internet. Oke, yang dipilih jenis energinya. Angin. Energi angin. Oke, teman-teman kelompok 3 memilih energi angin. Kenapa? Kenapa memilih energi angin? Kelemahan angin. Kami memilih energi angin karena angin di Kabupaten Kulon Progo cukup sering berhembus dengan skala cukup tinggi. Tuh ada kelemahannya nggak energi angin yang berhasil diskusi kelompok kalian? Ada. Kelemahannya yaitu ketergantungan pada kondisi angin dan kebutuhan lahan yang luas. Keunggulannya yaitu ramah lingkungan, biaya operasional rendah, kemajuan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain sama nggak pilihnya untuk kabupaten tercinta kita Kulon Progo? Enggak ya? Kalau kelompok 2 milihnya apa? Air. Oke. Mungkin boleh disampaikan alasannya memilih air? Ya, dibacakan aja kenapa milih air untuk Kulon Progo. Potensi apa sih Kulon Progo? Kenapa harus air Kulon Progo? Iya, kok dibacain aja biar. Yuk. Energi air adalah sumber energi bersih dan terbarukan. Biaya operasionalnya cenderung rendah dan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, air juga merupakan sumber energi yang tersedia secara alami dan terus melalui siklus hidrologi. Oh, jadi alasannya kelompok nih, kalau kelompok 2 memilih air menurut mereka di Kulon Progo karena Kulon Progo kelompok 2, nah ini kelompok 2 kebetulan tidak ada yang asli Kulon Progo nih teman-teman. Yang ada anak Kulon Progo ini sepertinya kelompok 1 malah ya. Oke, Aiza ada tanggapan nggak? Kalau Kulon Progo cocok nggak kalau energi air? Lumayan cocok sih Pak, karena kalau di Kulon Progo ini memang energi airnya tuh besar. Oh, punya potensi sungai? Iya, Banyak? banyak. Oh. Kalau angin tadi cocok juga nggak di Kulon Progo? Kalau angin, dia butuh lapangan luas, butuh angin yang stabil katanya. Sedang-sedang sih Pak, karena memang ada yang bisa ada yang enggak kalau di Kulon Progo ini kan luas. Oke, ini pandangannya dari Aiza itu cukup bagus ya teman-teman. Memang teman-teman nggak spesifik nih Kulon Progo itu di anginnya di mana. Ada yang cocok. Tadi kan saya juga sudah kasih spilan sebenarnya. Kalau tahu daerah bandara Kulon Progo ya iya. Nah itu anginnya lumayan stabil untuk jadi kincir angin. Nah itu juga cocok bisa. Kalau kelompok 1 milihnya apa ya? Matahari. Kenapa? Karena dia kan nggak pernah bisa ini Pak, nggak pernah bisa habis. Selalu ada gitu, tapi tergantung cuaca juga sih. Kelemahannya cuaca tergantung ya. Nah sekarang pertanyaannya, ada anak Kulon Progo juga di sini, kelompok sini? Ada 3 orang anak Kulon Progo, oke. Kalau Kulon Progo ini secara cuaca mataharinya selalu bersinar enggak? Maksudnya selalu kadang-kadang tertutup awan atau gimana gitu? Bagus sih Pak, kadang juga kalau lagi panas-panasnya tapi rasanya dingin. Panas tapi dingin. Yang dibutuhkan di matahari itu cahayanya atau panasnya? Cahayanya. Bukan panasnya ya. Yang dibutuhkan dari matahari itu cahayanya, bukan panasnya. Mungkin karena masih dalam proses, mungkin masih ini. Benar yang dibilang Reina tadi, kalau matahari itu dibutuhkan itu sebenarnya cahayanya. Nah, itu saya tadi fokusnya ke kalau milih matahari, kira-kira cahayanya ini untuk Kulon Progo ini selalu bersinar serengenge ini padang terus apa piye ngono. Nek NTT kan
Kalau NTT jelas ya, karena padang rumput jadi apa? Terang benderang sekali ya. Yang Kulon Progo Kalau dulu ini ya Pak, kalau panasnya kayak apa kan kalau Progo kan banyak pohon toh. Pohonan. Nah, sinarnya itu tuh kadang terhalang sama pohonnya jadi enggak gimana bilangnya? Enggak terlalu terang gitu loh. ya nggak terlalu nggak kadang-kadang nggak kena ke ininya ya. Itu kelemahannya kalau seandainya di Kulon Progo. Tapi nggak apa-apa, kelompok ini kan sudah memilih itu ya, nggak masalah ya. Silakan duduk. Terima kasih, beri apresiasi dalam tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kelompok 1, kelompok 3. Salah. Oke. Yang sudah kalian lakukan walaupun belum sesuai harapan ya, belum beres semua. Yang sudah kalian lakukan, prosesnya itu sudah saya hargain sekali, udah bagus banget. Sudah saya berikan penilaian juga, menurut saya sudah cukup baik. Memang ya namanya juga baru awal-awal semester toh ya. Komunikasi juga belum terlalu lancar mungkin. Kita juga banyak sekali asal daerahnya juga macam-macam. Penugasannya juga tiba-tiba penugasan yang harus ada analisis kan. Ada kesulitan nggak? Lumayan. Kesulitannya apa terutama? Padahal bukan Kulon Progo. Kalau Tiara kesulitannya apa? Oh, menyusun kata-kata kalau Tiara. Artinya saya harus berkomunikasi sama guru bahasa Indonesia untuk bisa menyusun kata-kata dengan lebih baik ya. Ya. Kalau kelompok 2 ada kesulitan apa? Oh iya, belum balik ya temannya ya. Makanya belum bisa menyelesaikan. Ya nanti kita tanya ya kemana dia kalau nggak balik ya. Kalau kelompok 1 ini juga sudah hampir selesai, tapi sudah selesai malah. Kelompok 1 sudah selesai, saya apresiasi. Boleh pinjam sebentar. Ya, ini ini hasil kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang kebetulan tidak terlalu majemuk mungkin ya. Kelompoknya ada 3 anak Kulon Progo juga di sini ya. Kelompok 1, saya apresiasi sekali sudah selesai. Pada intinya, kalau kita mau memilih energi alternatif yang akan kita gunakan di suatu daerah, kita tuh harus melihat potensinya terlebih dahulu loh. Nah, tadi sudah kelompok siapa yang milih angin tadi ya? Ini ya. Nah, milih angin kalau diterapkan di Kulon Progo sangat bisa ketika di daerah selatan. Milih matahari pun mungkin cocok kalau di daerah pantai, mungkin sepertinya cocok Kulon Progo ya. Kulon Progo itu banyak pantai-pantai yang terlihat lumayan gersang ya. Nah, justru yang sepertinya kelemahan malah bisa jadi potensi yang bagus sekali ya. Kan harapannya jangan sampai Pulau Jawa, terutama daerah Kulon Progo ini, jangan sampai kita menghadapi krisis listrik atau krisis energi. Jangan sampai ya. Nggak mau ya. Tiba-tiba nggak bisa internetan, nggak bisa tiktokan. Jangan. Atau yang nggak usah tiktokan, itu hiburan deh. Untuk teman-teman yang dari NTT atau dari Papua, kalau tiba-tiba akses internet nggak ada karena mati listrik atau ini HP-nya nggak bisa ngubungin keluarga semingguan, khawatir nggak kira-kira di sana? Nah, terima kasih ya Muti ya. Bisa tiba-tiba datang ke sini, mana anak saya ya? Ya, makanya kita semua ini yang berusaha untuk cegah gimana sih caranya biar bisa memberikan solusi untuk tidak terjadinya krisis energi. Oke, itu tuh. Terus untuk sebelum kita melakukan penutup, masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit. Itu sudah saya, belum ya. Akan saya bagikan link G-Form. Lagi-lagi, ini G-Form-nya tidak akan monggo Fani. Ya, balik ya. Silakan duduk, Pan. Ada trouble ya? Oke.
Semoga bisa dibuka itu link di formnya. Dalam waktu 10 menit ke depan silahkan untuk dikerjakan secara mandiri. Ingat, ini tidak akan mempengaruhi penilaian apapun, penilaian kalian, penilaian produk kalian, dan penilaian proses kalian tadi. Ini lebih utamanya saya mau melihat sudah seberapa jauh metode saya atau cara saya mengajar ke kalian tuh sudah tersampaikan atau enggak. Jadi tidak terlalu berpengaruh pada nilai kalian. Lebih utamanya penilaian kalian tadi sudah saya nilai di produk sama di proses tadi. Jadi silahkan untuk dikerjakan sebisanya dan sejujur-jujurnya saja. Selama paling lama 10 menit selesai. Cuma 15 soal pilihan ganda kok. Ya. Nomor presensinya, oh iya belum ada nomor presensi. Ditulis aja angka 1 semua juga nggak masalah kok. Lupa. Saya tuh habis minum obat jadi sering butuh berkemih ya teman-teman. Saya permisi sebentar ya. Ya. Oke, belum ada yang selesai ternyata. Sudah ada yang selesai? Oke. Nanti aja yang diteruskannya, yang tes formatifnya itu aja. Santai Pan, nggak apa-apa. Namun juga halangan di jalan kan ya? Ya nggak apa-apa. Selesai itu dulu aja, jangan panik.
Kerjaan tes formatifnya dulu aja tadi yang di HP ya. Jangan panik, santai, slow. Ini mungkin nanti guru berikutnya akan menggunakan, tapi nanti saja kita matikan dulu saja. Hemat energi. Udah share? Oh, sudah ada yang selesai. Satu anak. Herlina udah. Enggak, itu bukan ini kok, belum. Belum saya rilis kok nilainya. Santai, bukan, itu bukan nilainya. Bukan Herlina, bukan. Slow, bukan. Jangan panik, bukan, itu bukan nilainya. Bukan. Kan tadi saya bilang tidak mengenai penilaian cuma untuk evaluasi ke diri saya sendiri sebenarnya utamanya. Oke, maaf, ini yang pakai akun Bonaventura Nio Saputra. Mantap, Bu. Mantap, Bon. Nio Kun. Sudah masuk 2. Oke, Tiara Waila udah. Hah? Oh. Tapi Tiara juga Kulon Progo toh? Enggak ya, Sleman. Oh, masih sama dengan saya ya, Sleman ya kita ya. Slemania ya. Piye tuh? Piye tuh saya dari tadi marah-marah aja. Enggak, itu bukan poin sebenarnya lagi-lagi. Itu yang baru yang saya kasih poin itu nomor 1 dengan nomor 2 doang. Berarti kalau poinnya 2 berarti udah benar semua gitu. Masa kalian separah itu? Nggak mungkin lah ya. Bisa jadi ya. Oke, sebagian besar sudah. Ya, nggak apa-apa. Pak itu nggak mempengaruhi nilai beneran kan, Pak? Enggak, ya Allah. Enggak, saya kan sudah memberikan nilai tadi dari proses sama ini. Biasanya sih namanya kuis itu tidak mempengaruhi nilai. Terutama kalau saya ya. Saya penilaian saya itu utamanya di penugasan sama ya nanti kalau ada terakhir. Oke, saya rasa secara umum sudah semua. Pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang energi ini, terutama tentang nanti konservasi energi, sama mungkin nanti kalau pertemuan berikutnya lagi nanti mulai ada hitung-hitungannya sedikit. Waduh,
Dikit-dikit, bisalah. Itu yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan yang hari ini kita tutup, silakan saya minta satu orang, siapa ya? Pas Kalina untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Doa singkat saja. Silakan kita sikap tenang untuk berdoa, teman-teman. Oke, amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.